Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMN dimanapun Anda berada, pecinta dakwah Islamiyah, Selebes TV yang insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Perkara amal adalah perkara salah satu rahasia Allah. Kenapa? Karena berbicara masalah amal, kita berbicara masalah unlimited belief, kepercayaan tanpa batas. Karena setiap amal manusia tidak dilihat oleh setiap hamba. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana wujud amal tersebut. Kita dijanjikan banyak hal oleh Allah, bahkan kita cuma dianjurkan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita dapat dengan baik, dengan sempurna melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pecinta dakwah Islamiyah Selebes TV yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Seorang perawi hadis, ulama besar, penghafal Quran, penulis kitab yang bernama Imam At-Tirmizi. Beliau di akhir usianya sering menangis, sering mengeluarkan air mata. Sholat dia mengeluarkan air mata, dalam keadaan baca Quran dia mengeluarkan air mata, pun pada saat zikir dia mengeluarkan air mata. Kenapa? Bertanya seorang muridnya, kenapa beliau sering menangis, sering mengeluarkan air mata? Sampai dalam riwayat disebutkan, beliau buta matanya karena sering menangis. Ternyata beliau sering menangis karena beliau khawatir jangan sampai di akhir hayatnya amalannya belum cukup untuk menutupi kebutuhannya kelak di kampung barzah. Maka berangkat dari riwayat tersebut, seharusnya kita sebagai manusia tempat lupa harusnya memperbanyak amalan-amalan ibadah kita untuk agar kita selamat di kampung barzah, terlebih lagi selamat di kampung akhirat. Nah, sekarang kalau ulama besar semacam Imam At-Tirmizi, imam besar penghafal Quran, penghafal hadis, khawatir dengan akhir hidupnya tidak cukup amalannya. Sangat sinkron ketika ada seorang hamba, seorang manusia yang tidak cukup amalannya. Bukan imam, bukan penghafal Quran, bukan penghafal hadis, namun dia masih lalai dengan ibadah-ibadahnya. Orang seperti ini bisa mendapatkan ungkapan kalimat, entah apa yang merasukimu. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak memperdulikan dirinya, keselamatan dirinya nanti di yaumil akhir. Sementara amalan adalah hal yang sangat penting yang kita miliki. Hal sangat penting yang kita miliki untuk kita pergunakan sebagai bekal di akhirat nanti. Karena dunia adalah tempat-tempat sebaik mencari bekal. Maka perbanyaklah bekal amalmu. Ingat, amalan yang paling mulia adalah memperbanyak asupan untuk jiwa kita. Memperbanyak asupan ibadah untuk ruh kita. Karena bukan jasad yang akan kembali ke hadirat Allah, melainkan ruh dan jiwa. Karena yang dipanggil kembali adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Logika sederhananya, ketika ada orang yang makan makanan berat, dilanjutkan makan makanan ringan, lalu dia kekenyangan, dia akan tertidur dengan tenang. Pun demikian kita manusia, ketika kita kenyang dengan amal ibadah, kita akan tidur dengan tenang di kampung barzah, mendapatkan semua manfaat dari apa yang telah kita lakukan di dunia, mendapatkan semua apa yang telah diberikan oleh Allah, kita telah mengaplikasikannya di dunia dan mendapatkan manfaatnya nanti di akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra." Minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini diciptakan dari tanah dan kita akan masuk ke dalam tanah dan kita akan dibangkitkan kembali ke dalam tanah dan diberikan balasan yang setimpal dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia. Milikilah amalan-amalan yang baik, karena orang yang hari ini meninggal akan mendapatkan kemuliaan di alam kubur ketika dia memiliki 3 hal. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dia memiliki pribadi anak yang soleha. Kalau kita termasuk manusia memiliki banyak amal di muka bumi, memiliki banyak perbuatan-perbuatan baik, insya Allah kita termasuk bukan golongan termasuk orang-orang celaka nanti di yaumil akhir. Maka dari itu,
pastikanlah diri kita untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, memperbaiki diri, agar kelak insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan pribadi-pribadi yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pecinta dakwah Islamiyah, Selebes TV yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, senantiasalah kita memperbaiki diri kita agar kita termasuk pribadi-pribadi yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.